Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Pak Rinaldi, silahkan jika ingin menanggapi. Tentu harapan yang disampaikan keluarga juga mewakili harapan dari publik di Indonesia menanti kepastian dari perjalanan proses hukum ini, Pak Rinaldi. Baik, terima kasih Mbak Afi. Jadi kami tentunya turut berduka cita Pak Azrai, tentunya dengan keluarga besar yang ada di Bengkalis sana. Tapi percayalah bahwa apa yang menjadi tuntutan dari keluarga, insya Allah itu semua nanti akan melalui proses, Pak. Jadi kita percayakan saja dari proses hukum yang ada. Pemerintah Malaysia sudah menjanjikan akan diberikan ruang kepada publik sebesar-besarnya terkait dengan proses hukum yang ada. Nah, tapi kemudian bagaimana ini supaya jangan terjadi lagi? Kami tentunya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan juga, sebagaimana juga disampaikan kepada dari Presiden bahwa jangan sampai terjebak dalam yang namanya pekerjaan-pekerjaan ilegal seperti ini. Nah, ini mungkin yang kita sampaikan. Kami mempunyai fungsi adalah melindungi pekerja migran kita. Tapi tentunya juga kita harus memaklumi Mbak Afi bahwa kepulauan kita ini begitu luasnya. Dan negara tetangga kita yang paling dekat itu adalah Malaysia. Dan kebetulan Malaysia itu sama-sama serumpun yang menggunakan bahasa Melayu yang mudah dipahami. Jadi tidak heran mungkin sebagian besar masyarakat kita mengambil tumpuannya untuk mencari penghidupan yang lebih baik lagi adalah di negara tetangga. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian di daerah-daerah perbatasan itu menjadi rentan sekali masyarakat kita bisa menyeberang dengan mudah. Nah, inilah yang kami coba untuk perbaiki. Nah, kami kemudian menyampaikan kepada pemirsa semua, saat ini kami sedang mencoba untuk melakukan perubahan revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, di mana salah satunya bahwa orang-orang yang berada di perbatasan ini adalah orang-orang yang memang turun-temurun tradisi, mereka itu sudah bekerja dari sejak dahulu kala di sana. Jadi ibaratnya mereka datang pagi ini, sorenya mereka pulang lagi ke kampung halamannya. Dan demikian seterusnya. Apakah hal seperti itu juga harus kami perlakukan juga seperti layaknya pekerja migran yang secara prosedural? Ini harusnya ada pendekatan yang berbeda, yang lebih humanis. Nah, ini yang kami coba perbaiki, peraturan-peraturan yang ada. Intinya itu kita ingin menggandeng atau merangkul pekerja migran kita supaya mereka terlindungi dimanapun mereka berada. Kira-kira begitu. Baik. Dari kejadian ini Pak, kita tahu bahwa akses dari pelabuhan-pelabuhan tikus dan lain kan juga bukan sebuah berita yang baru gitu. Ada yang mengatakan bahwa tapi mungkin jaminan pekerjaan yang di dalam negeri yang tidak bisa didapatkan. Seperti apa tanggapan Pak Rinaldi sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat memang peluang untuk pekerjaan di dalam negeri memang terbatas. Sehingga tidak mengherankan mereka mencari penghidupan yang lebih besar, lebih layak. Dan kebetulan yang dekat itu adalah negara tetangga Malaysia. Ya, khususnya yang di daerah perbatasan seperti Entikong, kemudian daerah Kalimantan yang perbatasan dengan Malaysia, termasuk juga Tanjung Balai, kemudian juga Batam, itu juga adalah perbatasan-perbatasan. Artinya apa? Kami juga tidak menafikan bahwa kondisi seperti ini pasti akan dialami oleh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Sehingga mereka, bagaimana mereka bisa mendapat pekerjaan, tapi kemudian tidak tersedia, mereka mencoba mencarinya di seberang. Nah, inilah yang kita coba untuk lakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan kalau kita lihat Mbak Afi, tadi siang pun kami sudah berhasil menggagalkan ada pengiriman 6 orang calon pekerja migran kita keluar. Ya, dan itu kebetulan saja kami dapatkan informasi. Dan artinya apa? Kalau mereka mau berangkat ke luar negeri itu, saat ini kalau kita lihat di bandara dimanapun, memang kondisinya memang mereka bisa pergi dengan hanya bermodalkan paspor dan tiket. Nah, itu yang kemudian kami butuh juga masukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari desa, dari daerah. Karena dari sanalah mereka berada. Kalau dari daerah kemudian juga tidak memberikan dukungan kepada kita semua, ya praktis kami sendiri tidak bisa bekerja seperti itu. Dan kemudian nanti masuk di daerah, di negara penempatan, teman-teman di perwakilan juga mungkin akan kewalahan menerima itu tadi, limpahan tadi. Karena mereka datang itu posisi sudah pada posisi yang tadi tidak secara prosedural. Kira gitu. Sebelum saya ke Pak Yuda, Prof Hikmah, kalau kemudian isunya adalah soal mencari pendapatan hidup. Melihat bahwa kita bersyukur ada yang berhasil digagalkan, lalu dipulangkan. Tapi isu ekonomi mereka kan tidak selesai. Lalu apa yang bisa menjadi solusi secara ekonomi maupun bekerja secara legal sehingga hak-hak mereka juga terjamin sebagai pekerja? Nah, ini tugas dari pemerintah karena ada supply dan demand. Ya, jadi ada perusahaan-perusahaan mungkin di Malaysia yang membutuhkan para pekerja kita. Nah, para pekerja kita ingin juga mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak bisa didapatkan di Indonesia. Makanya mereka ke Malaysia. Nah, ini harus ada pengaturan.
sekarang BP2MI sudah ditingkatkan oleh Bapak Presiden menjadi sebuah kementerian. Jadi khusus mengurusi masalah para pekerja migran kita, mungkin mulai dari desa sampai dengan penempatannya di luar negeri. Kalau Kemlu itu kan urusannya perlindungan, kalau terjadi apa-apa tugasnya Kemlu yang turun. Nah, disinilah ini harus dari sejak lama ini sebenarnya masalah berulang lagi. Karena apa? Pekerja yang undocumented itu banyak sekali. Belum lagi pekerja itu membawa keluarga. Anak-anaknya itu tidak mendapatkan pendidikan di sana itu karena mau masuk sekolah Malaysia nggak bisa. Sementara sekolah Indonesia juga tidak tersedia, kecuali mungkin di tempat-tempat tertentu yang sekarang diperbolehkan di Malaysia. Jadi ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Supaya apa? Supaya terfasilitasi. Nah, tapi kalau misalnya tadi ide bagus juga, karena di perbatasan mungkin gampang, seperti kayak misalnya di Nunukan, orang keluar masuk di sana tidak perlu pakai paspor karena kekerabatan. Mungkin juga dipikirkan, tapi kan harus dibicarakan dengan Malaysia. Malaysia setuju nggak? Dinegosiasikan. Karena apa? Kita bicara kedaulatan negara lain. Memang secara kultur mungkin kita serumpun, tetapi secara kedaulatan tentu kita berbeda. De jure-nya juga perlu dibahas lebih sekali. jauh. Oke, baik. Pak Judah, singkat saja. Lalu ketika semua berharap ada transparansi, bahkan tadi dicontohkan oleh Prof. Hikmah, kita undang. Apakah undangan dari pihak penegak hukum dari Malaysia ini sudah diterima oleh Kemenlu untuk memantau perkembangan supaya bisa langsung diupdate ke publik di Indonesia, Pak? Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui kan sejak awal yang kita minta dari Malaysia melalui nota diplomatik kita akses ke konsuleran dan kemudian penyelidikan secara menyeluruh. Akses konsuleran sudah diberikan, bahkan lebih cepat dari yang dijanjikan. Kemudian akses untuk memulangkan jenazah almarhum Basri juga sudah bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan penyelidikan, kita bisa melihat bahwa dari informasi yang kita dapatkan dari otoritas Malaysia, pertama bahwa mereka tidak hanya mengenakan pasal mengenai percobaan pembunuhan, ya, ini ada di kanun keseksaan Penal Code Malaysia, Section 307 dan juga Section 186 mengenai melawan aparat. Yang menarik adalah pihak Malaysia juga mengenakan Section 39 Akta Senjata Api 1960 yang itu dikenakan kepada aparat APMM. Jadi ada 6 aparat APM yang saat ini sudah dibebas tugaskan. Kita melihat ini adalah niatan baik dari pemerintah Malaysia untuk memproses ini. Betul. Dan saat inilah kemudian kita berikan kesempatan ya untuk bisa dilakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan nanti hasilnya bisa kita monitor bersama. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini termasuk juga bagaimana menjaga ketenangan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo supaya tidak ada permasalahan baru atau sentimen negatif terhadap kedua negara atas kasus ini. Kami lanjutkan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.